Golkar makin merambah dan mengudara, Airlangga Hartarto melaju. Sahabat suara Flores yang budiman. Hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 pada Oktober tahun 2022 dirayakan dengan gegap gempita dan sangat meriah di seluruh wilayah Indonesia. Momentum bersejarah itu menjadi hari besar bagi Golkar untuk menyampaikan ke rakyat bahwa Golkar tetap eksis dan makin mengakar. Lautan kuning yang digerakkan para kader dan simpatisan dalam banyak atraksi, bukan hanya menyehatkan tubuh dan jiwa tetapi menebarkan pesan politik show of force. Partai Golkar saat ini berbeda jauh dengan Golkar di masa lalu. Seiring cambuk reformasi yang terus bergelora, Partai Golkar pun terus membenahi diri dengan semangat paradigma baru menjadi sebuah partai modern yang sungguh berkembang pesat. Golkar saat ini tercatat sebagai partai pemenang pemilu kedua setelah PDIP. Sejarah kelam Orde Baru tampaknya menjadi lembaran hitam yang terus direfleksikan para kader di seluruh posisi strategis, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dunia bisnis. Stigma buruk Golkar di masa Orde Baru, kini sudah tidak atau jarang terdengar lagi. Artinya, tampilnya politisi dan pengusaha Airlangga makin membuat Golkar berkembang pesat di seluruh lini politik dan bisnis serta perdagangan. Gerakan tubuh dan pemikiran dengan karakter kepemimpinan yang kuat membuat jutaan kader dan simpatisan nyaman berteduh di bawah naungan beringin Golkar. Berkat pengalaman dan kepiawaian dalam berpolitik, Golkar yang dahulu terpenjara stigma buruk Orde Baru dan mikuterisme, kini membuktikan diri telah bangkit dan berkuasa bersama PDIP sang rivalnya dulu. Golkar terus mengukir prestasi lalu meraup mayoritas kursi bersama PDIP. Baik di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, termasuk di DPR dan bahkan berkuasa di lingkaran pemerintahan Jokowi JK dan Jokowi Maruf Amin. Partai ini telah membuktikan diri, berkat kesetiaan dalam membangun bangsa dan kesetiaan pada ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga rakyat masih percaya pada Golkar. Kepercayaan itu pun membuahkan hasil di mana Airlangga dan kawan-kawannya dipercayakan Jokowi 2 periode menempati posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Strategi dan taktik Golkar yang soft and cool telah membuat Golkar tetap eksis di segala musim dan medan pertarungan politik. Salib politiknya terlampau berat di era Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan Setia Novanto. Tampilnya kader brilian Airlangga mampu meringankan langkah Golkar ke tampuk kekuasaan. Partai ini telah berperan besar dalam membangun bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai partai politik, Golkar tidak hanya mengedepankan politik semata, tetapi lebih dari itu bermisi humanisme universal. Contoh nyata yang disaksikan publik, ketika pandemi COVID-19 melanda bangsa Indonesia, Partai Golkar bergerak cepat ke seluruh penjuru tanah air untuk mencegah dan menyelamatkan rakyat dari serangan COVID-19. Gerakan besar pasukan kuning dengan menurunkan tim medis, obat-obatan dan vaksinasi telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Demikian pula dengan uluran tangan bantuan sembako bagi para korban bencana di tanah air seperti di NTT saat Seroja. Begitu banyak pihak yang memberikan ucapan selamat di hari ulang tahun ke-58, sekaligus memberikan apresiasi atas karya Golkar selama ini. Jokowi yang berkesempatan hadir dalam perayaan ulang tahun tersebut, tampak bahagia berada di antara jajaran kader Golkar. Ia menilai Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang dan banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Ia meyakini partai ini cermat dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden 2024. Lalu siapakah calon presiden yang akan diusung Golkar? Hanya satu dan satu-satunya adalah Sang Ketua Umum Airlangga. Airlangga bukan hanya sekedar ketum Golkar, lebih dari itu adalah tokoh tertinggi Golkar yang mencetak prestasi dalam membangun partai dan bersama Presiden Jokowi membangun bangsa. Airlangga adalah tokoh strategis dan tepat untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Saat ini, nama Airlangga oleh seluruh kader Golkar telah didukung untuk maju dalam Pilpres 2024. Semoga ulang tahun ke-58 menjadi jembatan emas bagi Partai Golkar dan Airlangga dapat merambah, mengudara dan melaju menjadi pemimpin bangsa. Teruslah berkarya dan tetap konsisten, suara Golkar suara rakyat dalam membangun Indonesia maju dan modern. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Nantikan update informasi terbaru hanya di channel YouTube Suara Flores, channel kebanggaan Anda.
Salam hormat dan sampai jumpa.